Om Swastiastu. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Profesor. Kami dari SGDB 9 akan mempresentasikan PPT yang berjudul NGS Based Technology for Precision Medicine. Sekali lagi, selamat menyaksikan dokter dan profesor semuanya. Kenalkan, nama saya Karen dengan 3 digit di belakang 214. Jadi latar belakang dari student project kami yaitu perkembangan teknologi genetika melalui NGS telah merevolusi dunia kedokteran dengan memungkinkan analisis DNA dan RNA secara cepat, akurat, dan mendalam untuk mendukung penerapan kedokteran presisi. Meskipun menawarkan potensi besar dalam diagnosis dan terapi yang lebih spesifik, penerapan NGS masih menghadapi tantangan seperti biaya tinggi, kompleksitas analisis, serta isu etika dan privasi data, sehingga perlu penelitian lebih lanjut agar dapat dioptimalkan di dunia medis, khususnya di Indonesia. Maka nama saya Karen dengan 3 digit di belakang 214. Jadi di student project kali ini, kami menetapkan 5 rumusan masalah. Yang pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan teknologi NGS dan bagaimana prinsip kerjanya dalam analisis genom. Yang kedua, bagaimana peran teknologi NGS dalam mendukung penerapan precision medicine di bidang kesehatan. Yang ketiga, apa saja keunggulan dan keterbatasan penggunaan NGS dalam diagnosis dan pengobatan penyakit secara presisi. Yang keempat, bagaimana tantangan yang dihadapi dalam implementasi teknologi NGS di bidang klinis, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Yang kelima, apa potensi pengembangan dan arah masa depan teknologi NGS untuk meningkatkan efektivitas precision medicine. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Karen dengan 3 digit di belakang 214. Jadi tujuan penulisan proyek ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang konsep dasar dan prinsip kerja NGS serta perannya dalam penerapan precision medicine. Proyek ini juga bertujuan meningkatkan wawasan mengenai potensi NGS dalam diagnosis dan terapi penyakit berbasis genetik. Selain itu, penulisan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran akan tantangan, peluang, dan prospek pengembangan teknologi NGS di bidang kesehatan di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nikoma Ayunadira Kartika Dewi dengan NIM 25025111206 dari SGD B9. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 2.1 yaitu konsep precision medicine. Precision medicine menandai pergeseran besar dalam dunia medis dari pendekatan satu untuk semua menuju penanganan yang disesuaikan dengan karakteristik individu dengan mempertimbangkan faktor genetik, lingkungan, dan gaya hidup. Pendekatan ini memadukan 3 sumber utama data yaitu molekuler seperti susunan genetik dan ekspresi gen, klinis seperti catatan medis dan hasil pemeriksaan, serta lingkungan untuk merancang pencegahan, diagnosis, dan terapi yang lebih tepat dan minim efek samping. Perkembangannya didorong oleh teknologi Next Generation Sequencing atau NGS yang memungkinkan pembacaan genom secara cepat dan terjangkau, membuka pemahaman baru tentang dasar biologis penyakit, serta membantu dokter menentukan terapi yang paling efektif bagi tiap pasien. Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mado Giarta dari SGDB 9 dengan nomor NIM 25025112228. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar Next Generation Sequencing atau NGS. Nah, teknologi NGS ini sendiri telah merevolusi berbagai macam analisis genom dengan memungkinkan pembacaan urutan DNA dan RNA dalam jumlah yang besar secara paralel yang melampaui metode Sanger sequencing. Nah, proses NGS ini terdiri dari 4 tahap utama yaitu library preparation, amplification, sequencing, dan bioinformatics analysis. Nah, pada tahap awal, DNA atau RNA dipecah menjadi fragmen kecil dan diberi adaptor serta barcode untuk identifikasi. Selanjutnya, dilakukan amplifikasi seperti bridge amplification pada platform Illumina guna memperkuat sinyal pembacaan. Tahap sequencing menghasilkan sinyal fluoresen yang dikonversi menjadi data urutan basal, kemudian dianalisis secara bioinformatik untuk menyusun kembali genom lengkap. Nah, NGS sendiri memungkinkan proses sequencing berlangsung lebih cepat, akurat, dan efisien dalam segi biaya, sehingga menjadi fondasi penting dalam penelitian genomik dan multimedik dan pengembangan terapi gen, maksudnya terapi berbasis gen. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Perkenalkan, saya Imade Bagusanis Caryangga dengan NIM 25025111210. Saya akan menjelaskan tentang platform Illumina Sequencing. Illumina Sequencing menggunakan teknologi sequencing by synthesis untuk membaca jutaan fragmen DNA secara paralel, sehingga analisis genom besar bisa dilakukan lebih cepat dibanding metode tradisional. Prosesnya dimulai dengan persiapan library DNA atau RNA, kemudian fragmen diikat ke flow cell dan diperbanyak membentuk klaster DNA klonal. Selanjutnya, tiap psikosintesis menambahkan nukleotida berlabel fluorescent yang dibaca instrumen dan diterjemahkan menjadi urutan basa DNA. Sistem ini mendukung paired end reads sehingga mutasi kompleks bisa terdeteksi dengan akurat dan multiplexing memungkinkan beberapa sampel dianalisis sekaligus menekan biaya dan waktu.
Illumina digunakan untuk whole genome sequencing, whole exome sequencing, dan panel target gen, sehingga varian genetik pasien, termasuk varian somatik langka, bisa diidentifikasi. Nah, informasi ini membantu terapi presisi, memungkinkan dokter memilih obat dan strategi pengobatan yang paling sesuai dengan profil genetik pasien, meningkatkan efektivitas terapi, dan mengurangi risiko efek samping. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rafa Novel Altaf dari SGDB 9 dengan NIM 250 251 1218. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai platform Ion Torrent Sequencing. Jadi kalau untuk prinsipnya, Ion Torrent ini membaca DNA dengan mendeteksi perubahan pH saat nukleotida ditambahkan. Nah, tiap penambahan basa akan melepaskan ion H+, dan sensor semikonduktor akan mengubah perubahan ini menjadi sinyal listrik, sehingga sequencing dapat dilakukan tanpa fluorensi atau kamera optik. Nah, kalau untuk keunggulan teknologinya adalah yang pertama itu strukturnya lebih sederhana karena tanpa komponen optik, lalu prosesnya lebih cepat dan lebih hemat biaya, lalu menghasilkan data secara real time, dan juga mudah diintegrasikan dalam laboratorium klinis. Kalau untuk aplikasi klinisnya itu mendeteksi point mutation dan juga delasi kecil dengan akurasi yang tinggi, lalu hasilnya sebanding dengan Sanger sequencing, dan juga cocok untuk diagnosis penyakit genetik dan mutasi pada kanker. Baik, perkenalkan, nama saya Dewa Gede Devana Sinatria dengan 3 digit NIM belakang 224. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang platform Pacific Bioscience. Jadi, platform Pacific Bioscience ini adalah teknologi pembacaan generasi baru dengan pendekatan single molecule real-time sequencing yang dapat melakukan pembacaan DNA yang berukuran sangat panjang secara langsung tanpa perlu diperbanyak terlebih dahulu. Dengan kemampuan menghasilkan high reads, yakni gabungan antara panjang baca tinggi dan akurasi mencapai lebih dari 99%, PacBio ini mampu memetakan daerah genom kompleks seperti pengulangan, varian struktural, dan juga daerah GC tinggi yang sulit dianalisis dengan teknologi Sutrate. Selain itu, urutan basah, platform ini juga mendeteksi modifikasi epigenetik seperti metilasi DNA tanpa perlu melakukan kimia tambahan, yang membuat unggul dalam analisis genom secara menyeluruh. Dalam konteks precision medicine, PacBio ini berperan penting dalam mengidentifikasi varian genetik kompleks yang berhubungan dengan penyakit herediter maupun kanker. Data long read yang dihasilkan memungkinkan penentuan haplotype, mendeteksi transkrip fusi dengan resolusi tinggi, memberikan dasar yang lebih akurat untuk diagnosis dan terapi yang dipersonalisasi. Walaupun biaya operasionalnya sangat tinggi dan memerlukan DNA yang berkualitas baik, teknologi ini semakin banyak digunakan karena keakuratannya mendekati referensi genom dan potensi untuk mengungkap variasi genetik yang sebelumnya sulit diidentifikasi. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Alexander Indraji Bramantio dengan NIM akhir 212. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai platform Oxford Nanopore Sequencing. Platform Oxford Nanopore Technologies atau ONT merupakan teknologi sequencing generasi baru berbasis nanopori yang membaca molekul DNA atau RNA tunggal tanpa amplifikasi, dengan mendeteksi perubahan arus listrik saat molekul melewati pori protein. Teknologi ini mampu menghasilkan long reads hingga ratusan kilobasa, sehingga efektif untuk mengidentifikasi varian struktural, halotipe, dan modifikasi epigenetik yang sulit dianalisis dengan metode short read. Dalam konteks precision medicine, ONT menawarkan keunggulan berupa waktu analisis cepat, perangkat portable seperti MinION, serta kemampuan surveillance genom patogen secara real time. Meski demikian, akurasi per read yang relatif lebih rendah dari kebutuhan pipeline bioinformatika khusus masih menjadi tantangan untuk penerapan klinis skala penuh. Perkenalkan, nama saya Mario Skita Pratnyadipa dengan NIM 25025111216. Kali ini saya akan menjelaskan tentang platform Beijing Genomic Institute atau bisa disingkat BGI. Jadi BGI adalah lembaga riset genomik besar yang didirikan di tahun 1999 di Beijing, Tiongkok. Awalnya berperan dalam Human Genome Project, kini BGI menjadi pusat inovasi global di bidang Next Generation Sequencing atau NGS, bioinformatika, dan penerapan genomik untuk kesehatan, pertanian, serta lingkungan. Salah satu inovasi dari BGI ini adalah DNA nanobubble sequencing yang menghasilkan data lebih akurat, cepat, dan efisien dibandingkan metode sequencing lain. Selain itu,
BGI juga mengembangkan layanan genomics medicine seperti NIPT, deteksi dini penyakit, dan analisis resiko genetik. Peran BGI selama pandemi COVID-19, BGI membangun laboratorium pengujian berskala besar dan menciptakan alat diagnosis genomik. Dengan riset dan teknologi canggih, BGI menjadi pelopor precision medicine dan kemajuan bioteknologi modern. Baik, perkenalkan, nama saya Niputua Ciraditi Kumarkanti dengan 3 digit NIM belakang 230 yang akan membahas terkait dengan aplikasi NGS dalam precision medicine. Jadi yang pertama adalah penggunaan NGS untuk identifikasi varian genetik. Jadi NGS ini sangat berperan penting dalam menemukan variasi genetik yang relevan secara klinis. Dengan teknologi ini, dokter itu bisa mengetahui mutasi gen yang terjadi pada tiap-tiap individu dan menyesuaikan terapi berdasarkan profil genetik dari masing-masing pasiennya. Jadi pengobatannya bersifat sangat personalized, bukan lagi pendekatan satu obat untuk semua orang. Yang selanjutnya adalah onkologi yang berhubungan dengan mutasi dan juga biomarker. Dalam bidang kanker atau onkologi, NGS itu digunakan untuk mendeteksi driver mutation, biomarker target terapi, dan juga mekanisme resistensi terhadap obat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Morash dan juga rekan-rekannya pada tahun 2018, profil genomik berbasis NGS bisa menemukan varian yang disebut dengan actionable variant, yaitu mutasi yang dapat langsung dijadikan sebagai dasar pemilihan terapi. Dengan ini, pengobatan kanker bisa lebih spesifik dan juga lebih efektif dan berpindah dari terapi yang awalnya konvensional ke terapi yang berbasis biomarker. Selanjutnya adalah pendekatan non-invasif atau ctDNA. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan ctDNA di mana ini itu merupakan suatu kegunaan dari NGS. Kita bisa mendeteksi suatu penyakit atau perkembangan kanker tanpa perlu biopsi. Jadi dokter itu bisa memantau dan juga mencari tahu perkembangan kanker hanya melalui sampel darah pasiennya dengan memeriksa ada ctDNA atau tidak. Nah, perubahan mutasi dan juga resistensi obat dapat dideteksi lebih cepat sehingga pergantian terapi bisa dilakukan secara tepat waktu. Hal ini sangat penting karena profil mutasi kanker bisa berubah seiring dengan perjalanan penyakit dan juga pengobatan. Baik, untuk yang selanjutnya adalah penggunaan NGS untuk diagnosis penyakit genetik. Jadi panel gen berbasis NGS membantu mengidentifikasi mutasi yang menyebabkan kelainan genetik. Informasi ini tidak hanya membantu dokter untuk menentukan terapi yang paling sesuai untuk pasiennya, tapi juga penting dalam konseling keluarga dan juga perencanaan medis jangka panjang. Selain itu, mengetahui mutasi sejak awal memungkinkan dokter memprediksi perjalanan penyakit dengan lebih akurat. Dan yang terakhir adalah farmakogenomik yang berhubungan dengan sequencing based PGX. Jadi, farmakogenomik itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana variasi genetik itu mempengaruhi respons terhadap obat. Dan menurut Chow dan juga koleganya pada tahun 2024, pendekatan sequencing based pharmacogenomics memungkinkan dokter memahami lebih dalam terkait dengan efektivitas dan juga keamanan obat berdasarkan gen pasien. Jadi dengan kata lain, NGS itu membantu memastikan bahwa setiap pasien menerima terapi yang paling tepat dan juga aman secara genetiknya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Istri Lania Sita Kirana dengan 3 digit NIM belakang 220. Izin melanjutkan ke bagian 2.5 yaitu tantangan dan prospek dari NGS. Jadi teknologi Next Generation Sequencing atau NGS ini sendiri menjadi fondasi pengobatan presisi. Namun penerapannya di klinik masih menghadapi tantangan besar, seperti kualitas sampel yang rendah, terutama FFBE, biaya tinggi untuk analisis dan interpretasi data, serta keterbatasan ahli bioinformatika yang menyebabkan banyaknya hasil berstatus tidak jelas. Selain itu, regulasi dan akses yang terbatas, terutama di negara yang berkembang, mempersempit penggunaannya. Menurut ISMO, NGS hanya direkomendasikan di pusat dengan fasilitas terapi yang memadai. Kurangnya pemahaman klinisi terhadap interpretasi data juga menjadi hambatan. Meski demikian, masa depan NGS sangat menjanjikan melalui integrasi dengan multi-omics, kecerdasan buatan atau AI, long read sequencing, dan liquid biopsy yang makin terjangkau. Dengan kolaborasi lintas disiplin, NGS berpotensi untuk menjadi standar utama dalam praktik medis presisi di masa depan. Perkenalkan, nama saya Tisha Mariani Umardi dengan NIM 25025111208 dari kelompok SKDB 9. Saya akan menjelaskan tentang keuntungan menggunakan NGS secara bijak. Jadikan teknologi Next Generation Sequencing atau NGS memungkinkan pembacaan jutaan fragmen DNA atau RNA secara bersamaan yang menghasilkan peta genomik yang sangat rinci dan akurat. NGS membantu mendeteksi mutasi genetik dan biomarker penting untuk diagnosis penyakit genetik dan kanker, serta mendukung penerapan precision medicine agar terapi lebih tepat sasaran. Selain itu, biaya sequencing yang semakin rendah
membuat teknologi ini efisien secara ekonomi, dan membantu menghindari terapi yang tidak efektif. Penggunaan NGS harus disertai validasi laboratorium, kontrol mutu, dan kolaborasi antara dokter, peneliti, serta ahli bioinformatika. Karena data genomik bersifat sensitif, penerapan perlu tata kelola dan pelindungan etis yang ketat. Di Indonesia, pemanfaatan bijak NGS berarti membangun infrastruktur genomik nasional, memperkuat SDM bioinformatika, dan mendorong kolaborasi riset untuk menuju precision medicine yang berkeadilan dan berkelanjutan. Baik, perkenalkan, saya Nyoman Cetanya Srigora Ratih dengan NIM 25025112222. Izinkan saya untuk menarik kesimpulan dari pembahasan kami. Next Generation Sequencing atau NGS merupakan inovasi penting dalam bioteknologi yang merevolusi cara menganalisis DNA dan RNA secara cepat, akurat, serta efisien. Teknologi ini menjadi dasar utama bagi pengembangan precision medicine, yaitu pendekatan pengobatan yang disesuaikan dengan variasi genetik dan gaya hidup setiap individu. Berbagai platform utama seperti Illumina, Lantern, PacBio, dan Oxford Nanopore memiliki karakteristik dan keunggulan masing-masing. Di antara semuanya, Illumina sering menjadi pilihan utama karena menawarkan akurasi tinggi, biaya yang efisien, dan dukungan perangkat analisis yang cukup luas. Meskipun begitu, penerapan NGS masih menghadapi tantangan seperti tingginya biaya alat, keterbatasan sumber daya manusia di bidang bioinformatika, serta isu etika dan privasi data genetik. Namun, dengan pengelolaan yang tepat, NGS memiliki potensi besar untuk mendukung sistem kesehatan berbasis data genom di Indonesia. Adapun saran yang dapat kami berikan, agar penerapan Next Generation Sequencing dapat memberikan manfaat maksimal, diperlukan penguatan infrastruktur laboratorium dan penelitian genomik di Indonesia. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan rumah sakit perlu bekerja sama dalam menyediakan fasilitas memadai dan mendorong riset berkelanjutan di bidang precision medicine. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan bioinformatika dan analisis data genom sangat penting agar hasil NGS dapat dimanfaatkan secara efektif. Dari sisi etika, keamanan, dan kerahasiaan data genetik, pasien harus dijaga dengan ketat untuk mencegah penyalahgunaan informasi. Sosialisasi kepada masyarakat juga perlu dilakukan agar publik memahami manfaat serta batasan penggunaan data genetik. Dengan strategi yang terarah dan kolaborasi lintas disiplin, NGS dapat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang presisi, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan individu di masa depan. Terima kasih banyak bagi setiap orang yang sudah menonton video ini. Nah, semoga video ini dapat berguna bagi banyak orang dan menjadi alat pembelajaran untuk banyak orang ke depannya. Terima kasih.